warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Faurizia. Nomor induk mahasiswa saya 2200013922187001 dengan nomor peserta PPG saya 2019006047. Kali ini kita akan membahas tentang seorang guru yang akan melakukan kegiatan video pembelajaran. Baik, untuk video pembelajarannya akan saya tampilkan setelahnya. Silahkan dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yunita. Apakah hari ini ada yang tidak hadir, Nak? Bagaimana sekretaris? Oke, hadir semua ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai supaya kita lebih semangat, seperti biasa kita melakukan apa? Jajarnya dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Ingatannya masih sangat jauh. Asap dan bahasa benar sekali. Ini saya tampilkan slide-nya ya. Seperti biasa, bersedia tidak menampilkan tentang capaian pembelajarannya. Di kurikulum Merdeka pasti ada capaian pembelajarannya. Itu sudah bersedia tampilkan. Selanjutnya di sini bersedia ada beberapa gambar. Nah, terlihat gambarnya, Nak? Iya. Gambar yang paling kanan sendiri itu gambar apa? Yang tengah? Yang kiri sendiri? Kira-kira apa tujuan dari menggosok gigi? Iya, silakan Mbak Cindy. Supaya bersih dan putih. Supaya bersih dan putih, benar. Ada lagi yang lain, silakan Mbak Yolanda. Supaya gigi kuat dan tidak berlubang. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Cindy dan Mbak Yolanda. Benar sekali. Jadi tujuan dari menggosok gigi itu ada banyak sekali ya. Yang pertama tadi supaya giginya bersih dan tidak berlubang. Kemudian supaya giginya putih gitu ya. Nah, kira-kira kalau kalian habis bangun tidur, apa yang kalian rasakan di mulut kalian? Asam ya. Nah, apa sih tujuan dari menggosok gigi? Salah satunya kalau kalian menggunakan pasta gigi itu adalah karena pasta gigi bersifat basa. Benar sekali. Jadi kalau asam itu dinetralkan dengan terus katanya. Nah, ini kita ke persepsi dulu, pasti masih ingat ya apa itu pengertian dari asam. Siapa
tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan melakukan percobaan diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah asam lambung menggunakan penerapan konsep asam basa. Jadi kalian tahu ya nanti kita akan melakukan apa nak? Nah setelah praktek nanti kalian melakukan diskusi dan percobaan peserta didik dapat menganalisis penggunaan obat antasida yang paling efektif. Jadi nanti ada 3 obat antasida, kalian pilih yang mana yang paling efektif untuk menetralkan asam lambung. Selanjutnya adalah di setiap pembelajaran Buzia selalu ada penilaiannya. Untuk penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, masuk ke orientasi masalah. Sebelum ke orientasi masalah, di sini Buzia mau membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah pegang LKPD semua kan? Sudah. Silakan kalian baca orientasi masalahnya. Silakan dulu. Di halaman pertama itu ada orientasi masalah. Ada gambar yang sama dengan yang Buzia sayangkan di PPT? Ada. Itu orangnya sudah sakit apa nak? Nah, sakit asam lambung ya. pH-nya kira-kira normal atau tidak? Ya, biasanya kalau orang asam lambung itu asam lambungnya meningkat atau turun? Nah, dari orientasi masalah itu kira-kira permasalahan apa yang bisa diambil? Belum tahu ya? Oke, selanjutnya di sini ada obat atau obat asam lambung. Kira-kira kalian tahu nggak apa fungsi dari obat ini nak? Fungsinya apa? Untuk meredakan penyakit asam lambung. Benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Faiza. Jadi obat ini untuk meredakan penyakit asam lambung. Nah, baik dari orientasi masalah tadi, kalian buka di halaman 4 berdasarkan fenomena yang ada. Permasalahan apa yang dapat kalian dapatkan? Apa permasalahannya? Ya, silakan jalan. Mengapa penyakit asam lambung berbahaya bagi kesehatan? Kemudian ada lagi nak? Ada lagi permasalahannya selain dari yang dikatakan oleh Mbak Yera? Iya, silakan Mbak Devita. Oke, maaf Mbak Risma ya. Bagaimana cara mengatasi jika kita terkena penyakit asam lambung? Oke, tadi Mbak Yera bertanya mengapa penyakit asam lambung berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi jika terkena penyakit asam lambung. Tapi cara mengatasinya seperti yang disebutkan oleh Mbak Faiza apa? Dengan cara apa? Dengan cara meminum obat. Oke. Selanjutnya, jadi permasalahan yang bisa diambil ya permasalahannya. Yang pertama apa permasalahannya? Yang bisa silakan angkat tangan. Oh ya silakan Mbak. Jadi silakan. Bentar dulu Mbak yang berat. Apakah obat antisida bisa menormalkan kembali pH asam lambung sebagaimana normalnya pH asam lambung semulanya yakni 1,5 sampai 3,5? Oke, benar sekali. Jadi kita mencari apakah obat antasida dapat menormalkan pH asam lambung. Apa permasalahan yang kedua? Ya silakan Mbak. Dari berbagai
sebagai merek obat antasida, apa yang paling efektif untuk menormalkan kembali pH asam lambung? Oke, berarti menanyakan obat antasida yang paling efektif. Baik, dari permasalahan itu bagaimana ya cara kita memecahkan masalahnya? Cara memecahkan masalahnya yakni dengan cara berkelompok ya nanti dan kita melakukan praktek. Baik, sekarang ke organisasi peserta didik, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus sekali. Nah, sekarang silakan kalian bagi tugasnya. Semisal nanti si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Kira-kira sudah ada pandangan? Sudah. Selain ujian membagikan LKPD tadi dalam bentuk hard file, nanti tolong LKPD-nya setiap peserta didik harus mengerjakan ya. Jadi jangan berpangku tangan. Paham ya? Di situ juga Bu Zia sudah di slide, Bu Zia juga sudah memberikan gambar atau link LKPD dan e-modul dan beberapa link yang penting. Nanti bisa kalian gunakan ya. Selanjutnya adalah tahap penyelidikan. Nah, di tahap penyelidikan ini kira-kira kalian harus mengerjakan di halaman 5, LKPD halaman 5 nah. Ya, mulai dari buatlah pertanyaan percobaan itu sudah tahu ya temannya ya. Kemudian di halaman 6 tuliskan jawaban sementara, alat bahan sama langkah kerja. Silahkan itu dikerjakan. Juga beri waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Oke, 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Baik anak-anak, sekarang kita bahas bersama ya. Kira-kira untuk pertanyaan sederhananya apa? Pertanyaannya. Oh, oke, silakan kelompok 1. Apakah obat antasida bisa menormalkan kembali pH asam lambung sebagaimana normalnya pH asam lambung semula? Dari berbagai merek obat antasida apa yang paling efektif untuk menormalkan kembali pH asam lambung? Oke, bagus sekali. Kira-kira di antara kelompok lain ada pertanyaan yang berbeda? Sama semua? Oke, sama semua. Kemudian lanjut ke tuliskan jawaban sementara. Kelompok mana ini yang mau menjawab jawaban sementara? Oke, silakan kelompok 2. Obat antasida dapat menormalkan asam lambung karena obat antasida bersifat basa, sedangkan asam lambung bersifat asam, sehingga dapat dinormalkan kembali. Oke, bagus sekali kelompok 2. Nah, jadi tadi pertanyaannya ada 2 kan ya. Yang pertama, apakah obat antasida dapat menormalkan pH asam lambung? Yang kedua, obat antasida mana yang paling efektif? Kira-kira pertanyaan kedua kelompok mana yang bisa menjawab? Saya Oke, silakan kelompok 4. obat antasida yang paling efektif menormalkan pH asam lambung adalah samtacid. Oke, samtacida itu jawaban sementara. Nanti apakah benar samtacid atau berlosin atau antacid? Nanti kan ada 3 obat antasida kan? Nah, nanti kita buktikan mana yang paling efektif. Kemudian ke alat dan bahan. Kira-kira apa saja alat dan bahan yang diperlukan nak? Oke, silakan kelompok 4. 3 ini ya. Alat tab reaksi, pipet tetes, gelas ukur, indikator universal, kertas lakmus, pinset, bahan, atmasid, berlosid, sangkasid, HCl 0,1 M ya. Oke, jadi alat dan bahannya nanti sudah Bu Zia siapkan di depan ini ya, sudah siap semua. Kalian tinggal mengambil, kalian tinggal melakukan praktek. Silakan sekarang kelompok 1, 2, 3, dan 4 perwakilan masing-masing 1 orang untuk mengambil alat dan bahannya. Monggo silakan. Sudah mendapatkan alat dan bahan semua? Sudah. Silakan dengarkan Bu Zia sebentar ya. Untuk yang
itu isinya adalah berlosis. Sedangkan yang tidak ada tulisan angkanya itu adalah HCl 0,1N, di mana HCl 0,1N itu kita ibaratkan sebagai asam lambung yang mengikat. Sudah paham? Sudah menulis alamat tujuan ya? Silakan kalian lakukan prakteknya. Ada kesulitan nanti kalau sudah dicatat ambulan-ambulannya ya diterangkan ya benar itu nomor 9. Kalau hasilnya 9 langsung dicatat itu 9. Itu tadi nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Larutan apa nomor 2 tadi Gus ya bilang? Lihat masih. Ya, nomor 2 masih Jana ya. Nomor 1 tadi Sam. Kita berlosis ya. Bagaimana nak? Apakah sudah selesai prakteknya? Sudah. Bagus sekali. Sekarang silakan kalian kerjakan soal di bawahnya, soal analisis di bawahnya. Kemudian beri waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Soal di bawahnya. Sudah dulu. Tadi hasilnya sudah dicatat ya? Nah, di bawahnya hasil itu kan ada soal. Kalian kerjakan. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang ujian soalnya. Di soal nomor 1, saya bacakan soalnya ya. Apa saja kandungan dari obat antasida? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana yang bisa menjawab? Oke, silakan kelompok berapa ini nak? 3. Oke, kelompok 3. ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali. ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali. Kira-kira kelompok yang lain ada perbedaan? Tidak. Sekarang saya tunjukkan gambarnya. Di sini ya, ada komposisinya. Baik. Di komposisi ini obat antasida mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida atau ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali. Berarti jawabannya sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, soal selanjutnya berdasarkan literatur pada laman web yang bisa di-scan. Jadi di soal itu ada scan QR-nya. Tadi kalian scan berapa masa komposisi penyusun pada obat antasida. Ayo, berapa masa komposisinya? Silakan kelompok 3, 2. Ya, silakan kelompok 2. Berdasarkan literasi kadar ALOH 3 kali sebanyak 9,45 mg dan kadar MgOH 2 kali sebanyak 6,3 mg dalam 1 ml suspensi. Oke. Yang lain tadi sudah men-scan QR-nya? Sudah? Hasilnya sama kah? Oke, sama ya. Benar, tepat sekali yang lain dikatakan oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2. Soal terakhir, heboh sekali ya kelompok 2 ya.
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa untuk urutan obat antisida yang paling efektif adalah Atmacid, Zatmacid, dan Berlocid. Hal ini dikarenakan pH mula dari Atmacid lebih besar daripada Zatmacid dan Berlocid. Oke, tadi pH masih berapa? pH-nya berapa tadi? Di kelompok 4. pH mula-mula nah? 9. Oke, pH mula-mulanya 9. Kira-kira kelompok yang lain ada perbedaan dengan kelompok 4? Nah, kelompok 1 tadi berapa, Mak? Yang paling efektif tadi apa? Berlocid. Kelompok 1 yang paling efektif berlocid. Kelompok 3 yang paling efektif yang apa? Yang paling cepat? Atmacid sama dengan kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 2? Atmacid sama-sama Atmacid. Nah, kenapa di kelompok 1 ini ada perbedaan? Nanti akan Busia jelaskan. Baik, untuk pertanyaan analisisnya ada yang ditanyakan, Nak? Ada. Sekarang silakan kalian tulis laporannya. Nanti kalau sudah menulis laporan, kalian lakukan praktek presentasi. Siap presentasi? Siap. Presentasi nanti mendapatkan poin dari Busia. Silakan ditulis laporannya dulu. Busia beri waktu 5 menit. Bagaimana laporannya? Apakah sudah selesai? Sudah. Bagus sekali, waktunya berjalan dengan tepat. Nah, sekarang silakan mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok mana ini yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 1, Mak. Silakan berdiri saja, Nak. Berdiri. Yang presentasi aja yang berdiri. Yang lainnya tetap duduk. Oke, silakan. Yang dipresentasikan judul sama tujuan ya. Judul percobaan, uji pH obat antisida sebelum dan sesudah bereaksi dengan asam lambung. Tujuan percobaan dengan melakukan percobaan diharapkan peserta didik mampu menyingkirkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah asam lambung menggunakan konsep penyusahan campuran teknikasi dengan teliti dan benar. Melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik dapat menganalisis penggunaan obat antisida yang paling efektif untuk menormalkan kadar pH asam lambung dengan cepat. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena ini bahasanya masih judul dan tujuan, jadi semuanya sama ya, Nak ya. Nah, untuk mempresentasikan yang kedua adalah presentasi tentang alat dan bahan. Kelompok mana ini yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 3 berdiri, Nak. Alat dan bahan gelas madu indikator universal HCl 0,1 m dari macam obat antisida. Oke, bagus sekali. Ada perbedaan alat dan bahannya, semuanya sama ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya mempresentasikan tentang langkah kerja. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 2. Berdiri, Nak. 1. Siapkan alat dan bahan untuk percobaan. Yang kedua, masukkan masing-masing 10 ml HCl 0,1 m ke dalam 3 tabung reaksi dengan diberi keterangan tabung 1,2 dan 3. Uji pH HCl 0,1 m menggunakan indikator universal. 4. Masukkan 10 ml masing-masing obat antasida ke dalam 3 tabung reaksi dengan diberi keterangan sesuai merek obatnya. Yang kelima, uji pH dari masing-masing sirup obat antasida menggunakan indikator universal. Yang keenam, catat pH mula-mula pada HCl 0,1 m dan obat antasida. Yang ketujuh, tambahkan 5 ml obat antasida merek Atmacid ke tabung 1:10 ml obat antasida merek Berlocid ke tabung 2:10 ml obat antasida merek Samtacid ke tabung 3. 8. Aduk hingga homogen. Yang ke-9, uji pH masing-masing campuran pada tabung 1, 2, dan 3 menggunakan indikator universal. Dan yang ke-10, catat hasilnya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok kerjanya tadi sama, Nak? Ada perbedaan? Sama. Baik. Yang terakhir adalah hasil percobaan. Mempresentasikan hasil percobaan dan menyimpulkan
5 ml asmatik 9, 5 ml hidrosit 8, 5 ml asmatik 8. HCl 0,1 m plus 5 ml asmatik setelah dicampur membutuhkan waktu 2 menit. HCl 0,1 m tambah 5 ml hidrosit setelah dicampur pH-nya 3 membutuhkan waktu 5 menit. HCl 0,1 ml plus 5 ml asmatik setelah dicampur pH-nya 3 membutuhkan waktu 3 menit. Jadi berdasarkan data observasi di atas dapat disimpulkan bahwa obat antasida dapat menormalkan asam lambung karena obat antasida bersifat basa, sedangkan asam lambung bersifat asam sehingga dapat dinormalkan kembali. Obat antasida yang paling efektif menormalkan pH asam lambung adalah asmatik. Baik, apakah ada perbedaannya untuk hasil pengamatannya? Tidak. Mungkin ada perbedaan dari waktunya, sama semua waktunya, atau ada perbedaan atau mungkin lebih cepat? Ada perbedaan, mungkin waktunya lebih cepat ya. Berdasarkan apa itu? Nah, jadi tadi kan ada perbedaan dari kelompok 2, kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang paling efektif adalah bentorsid. Nah, itu alasannya kenapa? Bisa jadi karena efek mengaduknya yang lebih cepat atau bagaimana itu bisa mempengaruhi waktu juga. Kan tadi efektif tidaknya itu berdasarkan waktu. Semakin cepat maka dia semakin efektif. Karena pH-nya dihasilkan sama atau berbeda? Sama ya, pas pada saat setelah pencampuran tadi sama atau berbeda? Sama. Berapa pH-nya masing-masing? 3 saja. Jadi yang berbeda hanya waktu. Oke, paham ya sekarang ya? Jadi intinya semakin tinggi pH maka waktu yang dibutuhkan untuk menormalkan pH asam lambung semakin cepat. Itu ya kesimpulannya. Oke, selanjutnya adalah menganalisis proses pemecahan masalah. Sekarang Bu Gia langsung bertanya, kira-kira pada pembelajaran hari ini untuk proses pemecahan masalahnya, menemukan masalahnya, kalian berdasarkan apa menemukan masalahnya tadi? Literasi atau hasil fenomena? Angkat ya. Ya kalau mau menjawab silakan angkat. Jadi fenomena, jadi tadi permasalahannya ditentukan berdasarkan fenomena. Kemudian kalian memecahkan masalahnya tadi melalui apa nak? Literasi dan dilakukan dengan praktek ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalian lebih cepat memahami atau tidak tentang konsep asam basa? Selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Silakan kelompok 1. Apa nama kesimpulannya? Jadi berdasarkan data observasi di atas dapat disimpulkan bahwa obat antasida dapat menormalkan asam lambung karena obat antasida bersifat basa, sedangkan asam lambung bersifat asam sehingga dapat dinormalkan kembali. Obat antasida yang paling efektif menormalkan pH asam lambung adalah asmatik. Oke, ada perbedaan kesimpulan sama semua nggih? Sama. Benar sekali. Jadi obat antasida itu dapat menormalkan kembali pH asam lambung karena obat antasida bersifat basa. Obat antasida yang paling efektif adalah asmatik dikarenakan pH-nya lebih besar. Saya ulangi lagi, semakin tinggi pH maka dia lebih cepat menormalkan kembali pH asam lambung. Ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum proses? Paham semuanya? Tadi kita sudah melakukan pretest, sekarang kita melakukan post test. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alat dan barangnya silakan ditaruh di depan lagi. Monggo, disilakan. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Budia bagikan soalnya ya.
saya menunggu kalian mengumpulkan, media akan memberikan penghargaan dan menyampaikan materi selanjutnya. Jadi, tadi kan kalian sudah melakukan kelompok ya. Kelompok yang paling aktif, yang paling bagus kerjasamanya, yang paling top pokoknya, yang paling kreatif dan yang lainnya adalah kelompok dua. Dua. Mana yuk? Dua. Dua. 1, 2, 3, 4. Ayo kalau mana? 3. Oke, yang paling aktif dan bagus kerjasamanya adalah kelompok 4. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, materi selanjutnya adalah materi tentang eksoterm dan endoterm. Jangan lupa kalian pelajari ya, Nak ya. Supaya pertemuan selanjutnya kita tinggal membahas saja. Itu saja penyampaian materi selanjutnya dari Bu Zia. Apakah ada yang ditanyakan pada pertemuan hari ini? Iya. Bagus, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tepuk semangat dulu ya. Supaya kita semangat lagi. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran ini diakhiri, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lita atas pemberian doanya. Itu saja penyampaian materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang telah kita tayangkan tadi. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Perkenalkan lagi, nama saya Siti Faurizia. Saya PPG di Universitas Negeri Surabaya. Saya PPG dalam jabatan kategori 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.